Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang jelang pelaksanaan kegiatan santri di era New Normal. Sementara itu, Menteri Agama memastikan pengurus pesantren harus menerapkan protokol kesehatan ketat kepada para santri selama berkegiatan di pesantren. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau kesiapan Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur jelang dibuka kembali kegiatan belajar mengajar di era New Normal. Selain mengecek masjid dan asrama santri, Hovifah juga memeriksa ruang makan para santri. Di sini Gubernur Jawa Timur membuat simulasi penataan kursi makan agar antar santri tetap terjaga jarak. Rencananya Pondok Pesantren Tebu Ireng akan mendatangkan para santrinya pada akhir bulan ini. Bagaimana penyiapan pesantren Tebu Ireng sebagai pesantren yang sehat, pesantren yang bersih, dan pesantren yang kira-kira bisa menjaga seluruh santri, terutama pengasuhnya, dari kemungkinan pandemi COVID-19. Sementara itu dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Agama Fahrul Razi memberikan 4 ketentuan utama bagi pesantren yang akan dibuka kembali, yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pesantren, memiliki fasilitas dengan standar protokol kesehatan, sekolah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pemerintah setempat, serta seluruh perangkat pesantren dan para santri memiliki surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian masalah-masalah protokol kesehatan selama di pesantren tentu aja berlaku umum. Kami tentukan misalnya di setiap tempat harus memakai masker, buka masker hanya boleh pada saat mandi, misalnya cuma pakai contoh. Kemudian dia tetap menjaga jarak di semua tempat. Setiap akan masuk kelas harus dicek dulu suhunya. Kemudian juga tidak boleh menghindari kegiatan-kegiatan yang menggerombol. Usahakan pada saat tidak belajar dia berada di tempat terbuka, olahraga yang dengan tetap menjaga jarak di tempat terbuka, kalau bisa di bawah sinar matahari dan sebagainya. Harapan kami dengan ini anak-anak dapat belajar kembali, tetapi tetap terjaga kesehatannya. Pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar di institusi pendidikan di masa pandemi corona ini berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Fahrul Razi mengakui bahwa pesantren dan madrasah memerlukan perhatian dan peran langsung dari pemerintah dalam menghadapi new normal. Lantas dukungan seperti apa konkretnya dan bagaimana panduan pembelajaran pada pesantren keagamaan di masa pandemi COVID-19? Kita akan membahasnya bersama Kamarudin Amin, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan Direktur Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Lukman Hakim. Baik, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Komarudin terlebih dahulu, Pak. Sejauh ini apa saja sih sebenarnya syarat pesantren sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka selain wilayahnya di zona hijau ataupun zona biru? Ya, jadi sebenarnya panduan yang telah dibuat surat keputusan bersama itu adalah hasil diskusi panjang, hasil diskusi yang sangat intensif yang dilakukan oleh Kementerian Agama bersama dengan lintas kementerian dan juga mendengarkan masukan, saran dari berbagai pihak, termasuk dari komunitas pesantren. Kita diskusi dengan para kiai, juga para pengurus pesantren untuk mencoba merumuskan tentang kebijakan yang akan kita ambil terkait dengan pondok pesantren ini. Nah, alhamdulillah setelah kita mendengarkan banyak pihak, akhirnya kemudian Kementerian Agama membuat sebuah surat edaran bersama dengan Kemendikbud dan juga Kemenkes dan juga Kemendagri untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren itu tetap aman COVID-19. Oleh karena itu sejumlah aturan, regulasi harus bersama-sama diterapkan baik oleh pondok pesantren, oleh santri-santri maupun pihak-pihak terkait. Oleh sebab itu, pertama misalnya kita mengharuskan bahwa pesantren yang ingin melanjutkan atau meneruskan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran harus mendapatkan izin persetujuan dari pemerintah daerah. Filosofinya adalah dengan persetujuan pemerintah daerah, kita harapkan pemerintah daerah bisa terlibat, mengawasi, memonitor, dan juga memfasilitasi, membantu pesantren yang akan menyelenggarakan pendidikan itu.
Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah daerah termasuk di dalamnya ada Dinas Kesehatan agar bisa membantu pondok pesantren dalam mengawal pendidikan yang aman COVID-19. Baik, Oleh sejauh sebab ini itu, seluruh pesantren harus memiliki atau membentuk gugus tugas pesantren yang nanti akan berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di daerah, ya, untuk memastikan seluruh protokol kesehatan yang telah digariskan, yang telah dibuat itu bisa ditaati, bisa diikuti. Ya, Baik. demikian. Baik, Pak Komarudin, sejauh ini kesterilan atau kondisi di dalam pesantren itu harus sangat dijaga. Sejauh ini apakah memang diwajibkan semua santri maupun santriwati yang akan mengikuti kegiatan belajar tatap muka ini sebelumnya di rapid test dulu? Iya, jadi misalnya pesantren yang sudah melaksanakan pembelajaran, jadi pesantren ada beberapa tipologi ya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di masa COVID ini. Ada pesantren yang tidak memulangkan santrinya dan selama ini tetap belajar, tetap melaksanakan pembelajaran, jadi santrinya sudah berada di dalam. Kalau yang sudah terlanjur pulang bagaimana, Pak? Nah, yang sudah terlanjur pulang, sebenarnya kita mengharapkan, kita menganjurkan, mengimbau agar tidak perlu pesantren mengembalikan santrinya, jadi melaksanakan pembelajaran secara daring. Kecuali kalau memang pesantren ingin tetap melaksanakannya, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Pertama, daerahnya, pesantrennya aman COVID, yang tentu dengan koordinasi Pemda. Jadi Pemda harus memastikan bahwa pesantren tersebut aman, tidak ada kasus di situ dan seterusnya. Kemudian santri yang masuk di pesantren juga harus dipastikan sehat. Jadi sebelum masuk pesantren harus dilihat dulu, dites dulu, setidaknya suhu badannya dilihat apakah sehat atau tidak. Gitu. Jadi harus sama-sama menjaga protokol kesehatan ini. Jadi bagi mereka, sekali lagi, bagi pesantren yang tidak memulangkan santrinya ke pesantren, maka diharapkan akan melaksanakan pembelajaran secara daring. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah, intervensi pemerintah atau afirmasi pemerintah yang akan diberikan, itu ada, insya Allah akan kita berikan bantuan operasional pesantren dan juga bantuan pembelajaran daring. Jadi jika pesantren tidak bisa atau tidak menyelenggarakan pendidikan di pesantren, maka pembelajaran daring bisa dilakukan. Yaitu misalnya dengan baik, seluruh pondok pesantren harus memastikan bahwa santri atau santriwati yang baru kembali ke pesantren atau kembali ke pondok itu dipastikan sehat. Berarti harus ada swab test, pemeriksaan riwayat kesehatan dan lain sebagainya. Itu berarti tanggung jawab masing-masing pondok pesantren ya, Pak ya? Ya, jadi Kementerian Agama berkoordinasi dengan pihak terkait, ya, dengan kementerian lembaga dan juga swasta, misalnya dengan Kementerian Kesehatan, Kemendagri dan juga gugus tugas, bahkan juga swasta. Jadi misalnya kita lihat di Jawa Timur ya dan di beberapa tempat yang lain, santri-santri di rapid test oleh lembaga yang membantu, ada pihak swasta, ada juga bantuan dari COVID dan juga pemerintah daerah. Jadi kita berharap santri yang masuk di pesantren itu semuanya sehat sehingga ketika berada di pesantren itu tidak menularkan atau tidak ditularkan penyakit. Baik, saya ke Gus Lukman. Gus Lukman, kalau di Tebu Ireng sendiri seperti apa? Jawa Timur kita ketahui beberapa wilayah ini memasuki zona merah, angka penularan perharinya pun di Jawa Timur semakin meningkat. Di Tebu Ireng sendiri seperti apa? Baik, untuk kita di Tebu Ireng ini memang kita lebih mengedepankan kehati-hatian ya untuk mendatangkan santri ini. Sampai saat ini kami belum menentukan di tanggal berapa untuk kedatangan santri ke Tebu Ireng. Tapi tetap kami mempersiapkan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh kementerian, baik itu dari gugus kesehatan, kita jalani. Terutama kalau memang nanti santri akan kita datangkan ke pesantren, kami akan memberikan suatu aturan-aturan ya kepada santri dan wali santri. Pertama, kalau santri mau datang ke pesantren, mereka harus dalam keadaan sehat. Kedua, perjalanan misalnya dari daerah ke Tebu Ireng itu dia tidak boleh menggunakan kendaraan umum. Seharusnya diantar oleh orang tua. Begitu juga sampai di pesantren kami akan tidak langsung masuk ke asrama. Mereka dikarantinakan dulu, diisolasi dulu selama beberapa hari, 10 sampai 14 hari, nanti kita karantinakan dulu di lokasi yang telah kami siapkan.
Seperti itu. Baik, Dan sejauh baru ini berarti untuk Tebu Ireng sendiri belum mempersiapkan atau belum menentukan kapan kegiatan belajar mengajar tatap muka akan dimulai ya, Gus ya? Betul. Jadi kami mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan kesiapan protokol kesehatan. Ya. Tetapi kalau menentukan tanggal belum, sampai hari ini kita belum, karena kondisi Jawa Timur saat ini dalam keadaan boleh katakan bukan merah lagi, hitam ya. Ya ini kita akan harus hati-hati. Coba Pak, nanti bukan hanya kita memikirkan santri saja, tetapi yang ada di lingkungan kita, guru, para kiai dan lain sebagainya juga harus kita betul-betul kita terjaga. Jangan sampai nanti kedatangan santri ini bukan membawa kemaslahatan, justru membawa kemadaratan. Maka disinilah kami hati-hati. Tetapi semua kesiapan untuk kedatangan santri kita penuhi sesuai dengan protokol kesehatan apa yang disampaikan baik dari itu pemerintah maupun dari gugus yang ada di Jombang, semuanya kita ikuti. Baik, berarti untuk tahun ajaran baru yang akan datang berarti sejauh ini hanya mempersiapkan metode daring gitu? Kedua-duanya kita siapkan, baik daring kita siapkan maupun secara ketemu langsung kita siapkan, karena Tebu Ireng ini insya Allah kalau kesiapan sudah cukup lah dibandingkan mungkin dengan tempat-tempat yang lain, karena Tebu Ireng ini kan baik itu di sekolahnya maupun di asrama kita sudah insya Allah tertata dengan baik ya, karena di Tebu Ireng kan seperti tempat tidur aja kan kita sudah pakai dipan, kamar mandi sudah pakai shower dan sebagainya. Mungkin masjid juga sudah kita tata, ada 2 masjid yang mana itu semuanya untuk fasilitas santri supaya tidak ada penumpukan atau terlalu berkumpulnya santri ini kita akan terjaga lah. Dan pasti kami juga akan mengatur kedatangan santri ini tidak semuanya santri datang ke Tebu Ireng, bertahap nantinya. Pertama mungkin kelas 3 dulu yang harus datang, ya hanya berapa puluh % saja yang harus datang. Setelah itu nanti tahap kedua baru nanti kelas 2-nya dan seterusnya. Dan itu pun yang kita datangkan dari daerah-daerah yang aman, yang dari tidak termasuk misalnya yang disebut jalur merah ya ini mungkin nanti itu di situ mungkin kita pilah-pilah lah, tidak semuanya santri harus kita datangkan. Mungkin santri atau santriwati dari Jabodetabek akan ditangguhkan dulu gitu, Gus? Kemungkinan seperti itu. Pokoknya yang di sudah zona merah itu kemungkinan kita dibelakangkan ya, datang ke Tebu Ireng ya. Baik, saya kembali ke Pak Komarudin. Untuk pondok pesantren yang berada di zona merah penularan COVID-19, ini hanya sebatas imbauan atau memang sudah ada larangan untuk melakukan kegiatan tatap muka atau hanya sebatas imbauan saja? Ya, jadi pertama saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai Lukman Hakim dari Tebu Ireng ya. Saya kira ini sebuah visi yang sangat bagus sekali. Kami berharap seluruh pimpinan pondok pesantren juga bisa meyakinkan jika memang ingin melaksanakan pembelajaran di pesantren, ingin memulai pembelajaran, agar meyakinkan diri sendiri, meyakinkan masyarakat dan santri bisa aman dari COVID-19. Itu yang paling penting. Jadi menjaga kesehatan tentu yang paling penting dan harus kita utamakan. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Kiai Lukman Hakim. Terkait dengan penyelenggaraan pesantren dari zona merah atau hijau, sebenarnya begini, kalau di pesantren itu ini mendengarkan masukan dari beberapa kiai dan juga dari komunitas pesantren lah. Bukan berdasarkan zona merah atau hijaunya, tapi berdasarkan lingkungan pesantren itu. Oleh karena itu tidak mudah juga sebenarnya pesantren membuka pesantren yang harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang ada di situ harus menggaransi bahwa daerah sekitar itu aman dari COVID-19. Baik, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita lihat dulu bagaimana di Pondok Modern Gontor di Ponorogo, Jawa Timur yang hari ini memberangkatkan 400 santrinya yang berdomisili di Jakarta kembali ke Gontor. Sebelumnya belasan bus dan barang bawaan santri ini telah disemprot disinfektan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sudah ada rekan kami Pangeran Negara yang saat ini ada di Asrama Haji Pondok Gede. Pangeran, jika bus dan barang bawaan santri disemprot disinfektan, bagaimana dengan santri sendiri? Apakah sudah dipastikan mereka sehat untuk kembali ke pesantren dan seperti apa mekanisme penerimaan kembali santri di sana? Anissa, sejumlah langkah preventif jelas telah dilakukan oleh pihak Ikatan Keluarga Besar Pondok Modern Gontor Ponorogo Cabang Jakarta bekerja sama dengan pihak Palang Merah Indonesia Jakarta Timur dalam rangka
pemberangkatan ratusan calon santri baru di Pondok Pesantren Gontor. Kemudian dari informasi yang kami dapatkan, jika kita berbicara mengenai bagaimana mekanisme ataupun skema yang memang diatur dalam proses pemberangkatan ini, dari informasi yang kami dapatkan dari pihak pesantren dikatakan bahwa memang keseluruhan calon santri yang totalnya mencapai 400 ini sudah memiliki surat bebas COVID-19 dari rumah sakit. Jadi memang prasyarat yang diberikan oleh pihak pondok pesantren kepada para calon santri ini ialah memiliki surat bebas COVID-19, sehingga bisa dipastikan keseluruhan calon santri yang akan berangkat melalui asrama haji Jakarta Timur ini adalah mereka yang sudah dalam kondisi sehat. Sementara itu kami juga dapat melaporkan bahwa dalam proses pemberangkatan 400 calon santri ini pun pihak pondok pesantren sudah bekerja sama dengan pihak PMI untuk nantinya menyemprotkan cairan disinfektan kepada seluruh calon santri. Jadi setiap calon santri sebelum mereka memasuki bus, mereka akan masuk ke dalam pintu yang nantinya pihak PMI akan menyemprotkan cairan disinfektan, berikut juga dengan barang-barang bawaan mereka. Sementara itu di dalam bus juga nantinya akan diatur jumlah kapasitas calon santri yang memiliki hak untuk duduk di bis tersebut. Jika dalam satu bis totalnya ada 36 kursi, yang diperbolehkan oleh pihak pondok pesantren hanya 25 orang saja yang boleh menempati dalam satu bis. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, Anissa, bahwa nantinya ketika sampai pondok pesantren sejumlah protokol kesehatan memang sudah disediakan oleh pihak pondok pesantren Gontor sebagai langkah tentunya untuk bisa mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi di sana sudah dibentuk petugas gugus tugas COVID-19 dan juga sudah disediakan fasilitas sanitasi dan ketentuan jaga jarak ataupun physical distancing nantinya akan diterapkan, sehingga diharapkan bahwa pondok pesantren tidak akan menjadi epicentrum baru penyebaran virus COVID-19. Anissa, dari informasi yang kami dapatkan, rencananya akan ada 13 bus yang akan berangkat hari ini melalui asrama haji Pondok Gede Jakarta Timur menuju pesantren Gontor, Jawa Timur. Anissa. Baik, terima kasih Pangeran Negara melaporkan langsung dari asrama haji Pondok Gede Jakarta. Saya kembali ke Pak Komarudin. Pak Komarudin, protokol kesehatan sudah disiapkan di pondok pesantren masing-masing, tapi ironisnya pada saat pemberangkatan santri seperti yang terjadi di Pondok Gede, para orang tua dan para pengantar itu mengabaikan physical distancing, jaga jarak. Bisa mungkin terjadi klaster baru justru di situ gitu. Ya, kita harus pertama ya kita mendoakanlah semoga anak-anak kita sehat, tidak ada yang terjangkit satupun di antara mereka. Saya ingin menyampaikan pesan begini, bagi pesantren yang bisa melaksanakannya seperti memenuhi seluruh protokol kesehatan itu, tentu kita mengapresiasi dan mendoakan agar tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi bagi pesantren yang tidak melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan karena terkait dengan sarana dan prasarana dan lain-lain, kita mengimbau agar lebih baik bersabar, lebih baik memilih yang lebih aman, yaitu melaksanakan pembelajaran secara daring dan bersabar menunggu sampai kondisi COVID ini semakin baik. Demikian, Mbak. Baik, saya kembali ke Gus Lukman. Gus Lukman, kita lihat tadi laporan dari rekan kami bahwa Gontor ini memberangkatkan santri dan santriwatinya kembali ke pesantren. Kita lihat pada saat ada dua potensi penularan. Pertama, pada saat pengantaran. Kita lihat banyak orang tua murid tadi yang mengantar mengabaikan physical distancing dan kemungkinan tertular di dalam bus karena bagaimanapun udara AC itu satu sirkulasinya. Sejauh ini seperti apa sih tameng-tameng yang disiapkan oleh Tebu Ireng? Ya, baik. Seperti saya katakan tadi bahwa kita lebih kehati-hatian ya dalam melaksanakan kegiatan pesantren ini, mendatangkan santri ini. Tentu kami akan memberikan suatu aturan kepada wali santri, terutama kalau nanti saat kita putuskan misalnya di tanggal berapa, bulan kapan misalnya kedatangan santri, syukur-syukur sudah aman ya. Kalau memang dalam kondisi seperti ini, kami pasti akan mengedepankan protokol kesehatan. Pertama, santri datang dalam keadaan sehat. Kedua, dia harus pakai masker. Ketiga, jarak ya antara satu dengan yang lainnya harus kita atur. Begitu juga pengantar, misalnya pemberangkatan itu harus betul-betul bisa jadi kita akan koordinir ya kayak waktu kemarin kita waktu pulang, tapi kemungkinan kita minta bantuan orang tua. Sampai di Tebu Ireng juga, kami tidak sembarangan atau menjaga betul-betul jangan sampai terjadi penularan ya.
Maka begitu sampai ke Tebu Ireng, mereka kita periksa dulu baik dari suhu panasnya dan lain sebagainya. Di situ ada kami kan punya rumah sakit ya di situ, nanti mereka ada tim kesehatan khusus. Nah, baru dari situ sudah aman, maka barulah kita masuk ke ruang isolasi. Nah, kami ruang isolasi dulu, tidak langsung masuk ke asrama, tapi punya gedung khusus yang mana itu di luar pondok ya, jaraknya kurang lebih 300 meter ke asrama. Di situ ada ya, itu diantaranya fasilitas-fasilitas yang ada di sana, sampai dari mulai tempat cuci tangan, fasilitas yang lain-lainnya yang memang sesuai dengan protokol kesehatan kita siapkan semuanya. Baik, jadi semua mesti disiapkan untuk pengembalian santri mulai dari hulu sampai ke hilir, bagaimana pengantaran mereka oleh orang tua dan bagaimana SOP kesehatan diterapkan di pondok pesantren. Kita semua berharap corona segera melandai kurvanya sehingga kegiatan belajar tatap muka bisa segera dilaksanakan. Terima kasih Pak Komarudin Amin dan terima kasih Gus Lukman Hakim telah bergabung bersama kami di Special Report.